Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nugroho dengan NIM 051666435. Oke, dibilang dimana kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari eh, mata kuliah analisis dan visualisasi data, yang dimana tugas tersebut adalah, soalnya saya buka tugas tutorial 2 tuh yang tadi sistem informasi. Oke, sebenarnya saya sudah ngerjain tapi ada revisi dari dosen karena file data Excel-nya itu ada perubahan. Oke, perintahnya adalah: satu, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Nah, dataset ini bisa diunduh di learning atau tutor. Nah, di sini ada kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Oke, nah lalu install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Oke, di sini kita harus install package satu-satu, lalu unpackage library satu-satu. Nah, di sini saya ada tambahan adalah install read Excel, yang dimana read Excel itu berfungsi untuk membaca file Excel atau dataset pada file Excel. Lalu saya install package Gigi45 untuk cek homoskedisitas. Lalu unpackage read Excel, contohnya seperti ini. Kita bahkan unpackage sebentar. Nah, ini dia. Sebelumnya saya sudah mengerjakan. Nah, ini ya, ini yang saya install. Oke, ini kita unpackage terlebih dahulu. Oh, kita harus install dulu. Ulang. Oke, kuliah bisa. Saya paham. Oke, terus ini sudah saya unpackage semua yang install. Nah, lalu saya akan membuat data file Excel-nya. Nah, ini adalah dimana kita menaruh file data pendapatan tersebut. Contohnya saya beri. Nah, ini data pendapatannya, dan ini dapat dari 2 karena ini data pendapatan sebelum ada update dari dosen. Dan ini kita klik kanan, properties, apa saya? Properties. Nah, di sini locationnya. Nah, yang kita ubah itu adalah tanda piring ini. Kita ganti seperti ini. Oke, lalu kita enter. Nah, datanya sudah menguat. Ini bisa kita klik. Nah, ini hasil datanya. Lalu saya akan konversi tipe numerik. Nah, ini sudah saya konversi. Lalu ke data pendapatan 1,1 miliar. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena di soalnya ada perintah kalau pendapatan nilai asli dikalikan 10.000, makanya saya menggunakan fungsi tersebut. Lalu kita lihat soalnya: lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jadi interpretasi histogram tersebut. Oke, saya sudah membuat codingannya. Oke. Dan ini hasilnya. Histogram variabel kebahagiaan menunjukkan bahwa distribusi mendekati distribusi normal, di mana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah frekuensi menurun secara sistematis di kedua sisi. Nah, yang ini nih yang menurun di kedua sisi, kiri dan kanan.
Pusat distribusi nilai rata kebagian adalah 3,39. Oke, sebelah sini nih rata-ratanya dengan nilai tengah median 3,4 yang menunjukkan distribusi relatif simetris dan tidak terlalu. Oke, di sini kita lihat terdapat beberapa observasi dengan nilai kebagian sangat rendah mendekati 0. Nah ini hampir mendekati 0, namun jumlah sedikit sehingga tidak mengganggu normalitas secara keseluruhan. Oke, yang A sudah. Lalu kita yang ke B. Nah, B itu soalnya digunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat apa sayang bandol udah ya, terikat dan bebas memilih hubungan linear interpretasi hasil grafik tersebut. Oke, sebelumnya saya sudah buat jaringannya. Oh sorry, ini saya screenshot terlebih dahulu untuk lampiran hasil di lembar jawaban saya. Oke, sudah saya screen. Oke, lalu yang B. Bentar, yang B. B. Nah, ini scatter plot pendapatan kebahagiaan. Terdapat pola hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan secara umum. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Pola penyebaran titik mengikuti alur garis lurus, bukan kurva atau parabola. Ini mengonfirmasi bahwa asumsi linearitas dalam regresi linear sederhana terpenuhi. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin diagram tersebut terpotong oleh kamera laptop saya. Oke, lanjut yang poin C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, untuk C ini ya harus saya buat regresi. Terus C. Ini sorry saya screen lagi. Screen lagi untuk lampiran. Sudah. Lalu kita ke soal C. Nah, ini hasil dari regresi linear sederhana untuk soal C, yang dimana persamaan regresi kebahagiaan adalah 0,291 ditambah 0,7124 pendapatan. Ketika pendapatan bernilai 0, maka nilai kebahagiaan yang diprediksi oleh model adalah 0,2. Nah ini 0,291. Nah ini dia setiap kenaikan pendapatan sebesar satuan kebahagiaan diprediksi meningkat rata-rata sebesar 0,7124. Hubungan ini bersifat positif dan sangat signifikan. Oke, sudah. Ini kita screen lagi. Hasil C. Oke, lanjut ke soal D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedisitas untuk hasil plot. Oke. Di sini saya sudah membuat pertanyaannya. Lalu
D. Nah, ini hasilnya. Maaf, mungkin ada yang tertutup kamera saya. Nah, ini plot 1 residual versus field, yang dimana tujuannya mendeteksi apakah variansi residual konstan atau berubah-ubah sepanjang nilai prediksi. Hasilnya adalah titik residual menyebar secara acak di sekitar garis Y, jadi garis Y, tanpa membentuk pola corong kipas atau pola lainnya. Relatif mendatar di sekitar 0. Oke. Asumsi homogeneisitas terpenuhi dengan baik. Variansi error relatif konstan di seluruh rentang nilai prediksi, yang merupakan syarat penting model regresi linear yang valid. Ini dia nih, garis linear merahnya. Oke, lalu ke plot 2, yaitu normal QQ plot. Tujuan ini adalah memeriksa apakah residual model berdistribusi normal, salah satu asumsi utama regresi linear. Hasilnya adalah sebagian besar titik mengikuti garis diagonal merah. Ini garisnya tipis dengan sangat rapat, hanya terdapat sedikit deviasi di bagian ekor bawah. Ini dia deviasi ekor bawah, lower tail, akibat beberapa outlier. Residual model berdistribusi mendekati normal. Asumsi normalitas residual terpenuhi. Penyimpanan kecil di ekor bawah masih dalam batas wajar untuk sampel besar. Lalu ada plot 3, scale allocation. Tujuannya adalah mengonfirmasi homogeneisitas dengan memplot akar kuadrat dari nilai absolute residual terstandarisasi terhadap field value. Hasil garis merah ini tersebar merata di atas dan bawah. Garis tersebut tanpa pola yang sistematis. Tidak ada indikasi heteroskedasitas yang signifikan. Variansi residual konsisten di seluruh rentang nilai prediksi mengonfirmasi hasil dari plot 1. Lalu ada plot 4, yaitu residual ini dia, Cook's distance. Ini tujuannya menginformasi observasi yang memiliki pengaruh besar terhadap koefisien regresi melalui nilai Cook's distance. Nah, ini dia hasilnya. Hampir semua titik berada dalam batas garis Cook's distance dengan hanya sedikit observasi yang mendekati batas tersebut. Tidak ada outlier ekstrim yang mendistorsi model secara signifikan. Tidak terdapat observasi yang berpengaruh besar terhadap model estimasi koefisien regresi stabil dan dipercaya. Jadi ya, oke, nama sudah kita screen yang D. Lalu kita lihat soal E, visualisasi hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Oke, ada 4 langkah. 1, plot data point pada grafik. 2, tambahkan garis. Oke, bisa kita baca. Oke, saya sudah membuat. Yang E, terlebih dahulu kita akan buat koefisien, intercept, slope, R2, teks persamaan, X label, dan Y label. Kenapa? Akan memudahkan grafik tersebut. Oke, di sini sudah masuk. Interceptnya 0, grafnya 0, R2. Lalu ada teks persamaan Y plusnya dan R2. Oke. Lalu kita lihat soalnya plot data points pada grafik. Oke, ini dia langkah 1 data pointsnya. Oke, sudah masuk. Lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Oke. Ini lalu tambah persamaan untuk garis linear. Oke, saya tambah garis linear. Lalu keempat, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, saya sudah buat ya. Oke, ini tinggal kasih tulis perintah print P. Nah, dan ini hasil regresi linear sederhana pendapatan versus kebagian.
Setiap titik biru pada grafik itu mempresentasikan satu responden dalam dataset dengan posisi horizontal. Sumbu X menunjukkan nilai pendapatan dan posisi vertikal sumbu Y menunjukkan nilai kebahagiaannya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kebahagiaan. Kesimpulan situ. Lalu garis merah merupakan garis regresi terbaik nih, best fit line, yang dihitung menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Garis yang minimalkan jumlah kuadrat jarak vertikal antara setiap titik data dengan garis tersebut. Visualisasi regresi menunjukkan linear positif yang sangat kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Garis regresi yang miring ke atas dengan interval kepercayaan sempit dikomunikasikan dengan R2 slope ini. R2 ini 0,7452 membuktikan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang kuat dan reliable. Pendapatan terbukti sebagai prediktor kebahagiaan yang dominan dalam dataset ini. Oke, ini dia Y nya 0%. Nah, oke, untuk soal yang sudah selesai, bisa skip dulu. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.